Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas rangkaian sistem alarm untuk air eging, tetapi rangkaian ini juga nantinya bisa kita terapkan pada kendaraan yang lain. Dengan pengetahuan sedikit mengenai kelistrikan, insya Allah dengan sedikit penyesuaian bisa kita aplikasikan ke motor yang lain. Dengan alarm ini akan membuat kita jadi nyaman saat kita meninggalkan kendaraan di parkiran atau di tempat yang mungkin tidak kita kenal. Sistem alarm ini insya Allah mampu menghasilkan bunyi yang berfrekuensi tinggi, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pencurian kendaraan kesayangan kita. Saat kita aktifkan seperti ini tadi dan kontak dibuka paksa, sirine akan berbunyi kencang dan mesin tidak bisa dinyalakan. Sistem ini tidak merusak mesin dan mengganggu kelistrikan utama karena kita akan memasang rangkaian sendiri dengan flasher tambahan. Dan nanti akan kita bahas cara membuat rangkaian dengan menggunakan sirine dan juga menggunakan klakson tambahan. Kita bongkar dulu ya. Sistem ini tidak memakai klakson bawaan karena pertimbangan kita, klakson bawaan banyak menyerap daya api yang besar dari aki, sementara aki kita kecil. Dan gampang sekali untuk menonaktifkan klakson dengan mencabut kabel pada klakson yang berada di luar seperti ini. Rangkaian ini tidak mengganggu kelistrikan utama dan akan aktif saat kontak dibuka paksa atau kita lupa mematikan alarm usai parkir lama. Selebihnya, jika bukan kita aktifkan, rangkaian ini tidak membutuhkan atau menyedot api dari aki, seperti layaknya alarm yang menggunakan remote control. Untuk membuat alarm ini, langkah pertama, tentukan di mana kita akan menyembunyikan saklar yang nantinya akan kita rahasiakan tempatnya. Ini maksudnya kita nanti bisa menentukan panjang pendeknya sambungan kabel. Selanjutnya kita membutuhkan flasher atau otomatis sen tipe yang elektronik. Ini merek Mitsuba, tipenya seperti ini. Dia memakai gulungan. Ini bagus, tetapi saat kita pasang, klakson tidak bisa bunyi terputus-putus. Ini flasher mereknya Jifeng. Merek apa saja tidak masalah ya. Ini tidak bisa dicabut, tetapi bisa kita lihat dalamannya ya. Jadi bukan yang sistemnya memakai gulungan. Apabila ada lampu sen kita mati satu, tipe flasher yang seperti ini tidak akan berkedip. Jadi kita membutuhkan yang tipe elektronik ya untuk flasher tambahan. Selanjutnya flasher ini kita rangkai menjadi dua seperti ini. Kita ikat dengan tiret di sini. Kemudian kita membutuhkan saklar kaki 4 atau saklar kaki 2 tidak masalah, tetapi berjumlah 2. Kita memutuskan massa yang satunya lagi memutuskan api. Kita sudah berusaha mencari cara agar bisa cukup satu saja tetapi tidak ketemu. Karena yang satu api satu massa. Ini tidak bisa digabung. Jadi memang harus memakai saklar yang kaki 4 atau saklar yang kaki 2 tetapi 2 seperti ini. Ini agar bisa menyatu, sisi yang ini kita potong, di sini juga kita potong. Jadi nanti saat kita satukan dia bisa rata. Kemudian klakson
Di sini kita menyarankan yang suaranya lumayan nyaring, mereknya Mitsuba. Cukup satu saja. Selanjutnya ini soket untuk flasher. Tidak memakai soket pun tidak masalah. Di sini ada lubang ya pada flasher ini. Nanti bisa kita hubungkan kabel untuk menyatukannya, kemudian kita ikat, kita bungkus atau kita beri selang kecil seperti ini untuk mengamankan kabel. Setelah kabel kita pasang, kita sarungkan potongan selang ini. Selanjutnya baut 10 yang sudah kita potong ujungnya. Ini nanti fungsinya untuk mengunci klakson. Panjangnya lebih kurang 3 cm. Berikutnya kita pasang flasher yang sudah kita satukan dengan mengaitkan tiret yang kita ikatkan pada kedua flasher ini. Seperti ini ya. Kemudian kita buat jumperan, kita paralel kabel api output dari kontak seperti ini. Setelah kita buat jumperan ke flasher yang berkodekan huruf B. Pada flasher tambahan ini outputnya ada 2 kabel. Yang hitam ini adalah kabel lampu hazard yang terhubung dengan saklar pemutus arus pada setang kita. Kemudian yang warna coklat ini nanti adalah pemutus suplai api untuk lampu hazard saat alarm kita aktifkan. Kita buat seperti ini ya. Jadi kabel coklat ini adalah kabel api ya. Kita buat kabel yang berwarna coklat juga. Kita sambung ke sini. Kabel ini kita hubungkan ke rumah lampu utama kita. Ini ya kabelnya terhubung kepada dioda untuk mengaktifkan lampu hazard kita. Rangkaian ini agar saat alarm kita aktifkan, lampu hazard ikut hidup berkedip bersamaan. Kita on kan. Saat kontak dibuka paksa, seumpamanya ini akan membuat lampu hazard menyala. Saat saklar rahasia ini kita matikan, maka lampu hazard akan mati juga. Cara membuat rangkaian untuk lampu hazard ini sudah kita buatkan videonya ya. Cek di playlist. Kemudian kabel berwarna hijau ini adalah kabel api untuk klakson. Kita sambung pada kabel yang mengarah ke rumah lampu utama kita. Jadi jangan yang di sini ya. Kalau di sini nanti akan hidup terus. Klakson akan kita pasang di sini. Baut 10 yang sudah kita potong sepanjang 3 cm ini kita kuncikan di sini. Masukkan lebih kurang setengahnya. Di sini kita akan memasang rangkaian untuk massa dari klakson seperti ini. Tidak mesti seperti ini, tidak masalah. Kita ikat saja. Yang penting rangkaiannya bentuknya seperti ini ya. Ini nanti kita hubungkan ke rangka dan soketnya ini nanti untuk massa ke klakson. Efek getaran mesin saat kita berkendara, agar klakson tidak turun, di sini kita beri modifan seperti ini. Ini ya, kita buat dengan gerenda. Fungsinya untuk menahan klakson ini di sasis. Kita pasang. Usahakan saat sudah terpasang, klakson tidak menyentuh sasis. Posisi seperti ini nanti juga tidak akan menyentuh mata kucing di sini. Jadi posisi klakson bebas, sehingga saat kita aktifkan bisa bersuara nyaring.
Kemudian kita hubungkan kabel massa dari klakson. Sisi yang ini kita pasang pada saklar. Kabel yang berwarna hijau ini adalah kabel api. Kita pasang juga ke klakson. Dalam keadaan kendaraan terparkir, kita aktifkan saklar rahasia ini. Seumpamanya ini kunci T milik pencuri, sistem alarm kita bekerja. Dengan kondisi seperti ini, tentu pencuri akan panik dan mengurungkan niatnya, karena ini akan menarik perhatian orang banyak. Untuk antisipasi pencuri yang paham juga masalah pengapian dan kabel, dia akan memotong kabel kontak yang terlihat dari luar seperti ini ya. Dengan memotong kabel kontak, kendaraan kita saat diengkol bisa hidup dan sistem alarm kita akan mati. Untuk mengatasi hal ini, kita buat kabel satu. Di sini kita memakai kabel warna kuning bergaris merah yang panjangnya lebih kurang 40 cm. Kemudian kabel ini kita pasangi sekun seperti ini atau kita ikatkan saja, tidak masalah. Pada saklar ini kabel lampu hazard sudah terpasang, kabel massa dan api dari klakson sudah terpasang. Ini masih ada 01 pada saklar ini. Disinilah tempat kita menghubungkan kabel kuning yang bergaris merah ini. Ini berhadapan dengan massa ya. Selanjutnya ujung satu sisi lagi kabel kuning bergaris merah ini kita hubungkan pada switch off dari CDI, yaitu kabel hitam yang bergaris putih. Ini sudah kita jumper, kita buat seperti ini, sederhana saja. Kemudian kita hubungkan ke switch off dari CDI. Dengan cara ini, saat saklar rahasia kita aktifkan, ini seperti fungsi stop engine kita. Jadi mau diengkol berapa kali pun, walaupun kontak diputuskan, kunci kontak dibuka paksa, mesin tidak akan bisa hidup. Saklar rahasia kita on-kan, agar tidak berisik, kita cabut dulu satu kabel api dari klakson. Kontak dibuka paksa atau kabel kontak dipotong oleh si pencuri. Kita coba hidupkan kendaraan. Mesin tidak mau menyala. Kelihatan ya dari lampu pada saklar ini hidup saat kita engkol. Saat saklar ini kita matikan, kita off-kan pengamannya, kita engkol lagi. Kita on-kan alarm, otomatis mesin mati, alarm dan lampu hazard akan menyala. Bisa dipahami ya sistem cara kerjanya. Kita harus pintar dan bisa menyembunyikan saklar ini. Jangan sampai tahu oleh orang lain, hanya untuk kita sendiri. Bagi sahabat yang menggunakan saklar model seperti ini, lampu pada saklar ini bisa kita lepas. Caranya dengan menggunakan ujung pisau seperti ini, kita congkel dari pinggir. Ini kita cabut, kita lepaskan pernya, kemudian kita cabut. Selanjutnya, tutup saklar ini bisa kita cat dengan warna hitam. Kita juga bisa menggunakan klakson tipe sirine seperti ini.
Kita posisikan klakson ini nanti di sini karena disinilah tempat yang sedikit lapang. Kita buka kedua baut dari sirine ini. Ini kita tutup dengan isolasi. Ini sudah kita tutup seperti ini ya. Dari posisi lubang baut ini kita geser sedikit. Dengan baut penguncinya tadi kita kunci dari atas ini. Sudah terkunci, ini juga sudah tertutup, lebih kurang seperti ini. Kemudian kita tempatkan di sini, caranya kita miringkan dulu. Karena ini agak sempit, kita miringkan dulu. Dengan begini saja sudah cukup. Nanti di sini posisinya di bawah tangki, tidak akan kemana-mana. Ini kabel api dan massa dari sirine kita. Ini yang mengarah ke rumah lampu utama kita. Kita jumper di sini. Ini sudah kita buat jumperan sementara. Kabel massa dari sirine ini kita hubungkan ke rangka. Yang barusan kita dengar tadi adalah mode 1 ton atau 1 suara. Untuk mode 6 suara kita harus merubah posisi dari kabel api dan massa dari klakson yang 6 ton atau 6 suara. Ini contohnya sudah kita rubah. Untuk kabel api dari sirine yang 6 suara harus mengambil api dari flasher yang berkodekan huruf B di sini. Karena di sini apinya akan lancar, seiring kontak on tidak akan terputus-putus. Ini ya kabel apinya sudah kita pasang, kita jumper ke flasher yang berkodekan huruf B. Selanjutnya kabel massa. Di sini kita harus memasang dioda. Ini dioda 6 ampere. Tujuannya karena massa ini menyatu dengan kabel switch off dari CDI. Jadi saat mesin hidup, kabel dari CDI ini mengeluarkan strom. Jika kita tidak pasang dioda, ini akan merusak klakson atau sirine kita. Harus kita beri dioda. Ini diodanya, tanda garisnya ini menghadap ke jumperan atau ke sambungan yang kita hubungkan dengan kabel switch off dari CDI. Seperti ini ya. Ini sudah kita hubungkan. Di sini kita pasangi dioda agar api setrum yang menjalar ke massa terhenti di sini. Sementara untuk kabel massa satunya lagi tetap kita mengambil ke rangka. Ini ya. Kabel pemutus lampu hazard tidak ada yang dirubah. Beginilah bentuk rangkaiannya. Kita tes ya saat parkir. Dan ketika kontak kita dibuka paksa, flasher ini terhubung, kabelnya warna hijau, ini sama, ini terkoneksi. Jadi rangkaian ini tidak akan mengganggu kelistrikan utama kita. Semoga bisa jadi masukan. Keputusan yang kita ambil dan kehidupan yang kita jalani akan selalu ada orang yang mengomentari. Entah itu baik ataupun buruk. Entah itu tulus atau sekedar basa-basi. Tapi pada akhirnya tetaplah kita yang menjalani dan bertanggung jawab atas kita sendiri, bukan orang lain. Teruslah berbuat baik,
meski itu melelahkan. Seseorang yang menghakimi kita sok pintar dan berburuk sangka, sebenarnya dia sedang menunjukkan siapa dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.